Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan sirah nabawiyah, masuk kepada poin pemerintahan di wilayah Syam. Pada periode di mana bangsa Arab banyak diwarnai oleh gelombang perpindahan berbagai kabilah, ada beberapa marga dari Qudaah yang berpindah menuju wilayah Syam dan menetap di sana. Mereka terdiri dari Bani Sulaih bin Hulwan, yang dari mereka muncul Bani Daj'am bin Sulaih dan lebih populer dengan sebutan Ad-Daja'imah. Mereka berhasil dijadikan boneka oleh bangsa Romawi guna mencegah kesulitan bangsa Arab daratan dan berbagai kekuatan penyuplai dalam menghadapi pasukan Persia. Banyak di antara mereka yang diangkat sebagai raja, dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Raja dari kalangan mereka yang paling terkenal adalah Ziyad bin Al-Hubulah. Periode kekuasaan mereka diperkirakan berlangsung dari permulaan abad 2 Masehi hingga akhir abad 2 Masehi. Satu tahun berarti ya. Berapa tahun? Dua awal apa? Permulaan 2 Masehi hingga akhir abad 2 Masehi. Berapa lama tuh? Satu abad ya? Satu abad ya? Dari awal 2 Masehi sampai akhir 2 Masehi kan? 100 tahun ya? Kekuasaan mereka berakhir setelah datangnya suku Ali Ghazan yang berhasil mengalahkan Ad-Daja'imah dan merampas semua yang mereka miliki. Atas kemenangan suku Ali Ghazan ini, mereka kemudian diangkat oleh Kekaisaran Romawi sebagai raja-raja atas bangsa Arab di wilayah Syam, dengan kota Hauran sebagai pangkalan mereka. Dalam hal ini, kekuasaan mereka sebagai boneka bangsa Romawi di sana harus berlangsung hingga pecahnya perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah dan tunduknya raja terakhir mereka, Jabalah bin Al-Aiham, dengan memeluk Islam pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Panjang juga sejarahnya ya. Itu pemerintahan di wilayah Syam. Kemudian poin berikutnya, keemiran di Hijaz. Ismail alaihissalam menjadi pemimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah sepanjang hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Nabi Ismail ya. Ya. Sepeninggal beliau, kedua putra beliau yaitu Nabit kemudian Qaidar
ada dua ya, secara bergiliran menggantikan posisinya. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Qaidar lah yang lebih dahulu, setelah itu Nabit. Lalu sepeninggal keduanya urusan Mekah kemudian diambil alih oleh kakek mereka, Maddah bin Amr al-Jurhumi. Ya. Jadi ini sejarah ini tercatat kan susah juga ya orang, karena kan periode kemarin kan belum ada ini ya kan. Belum ada yang catat-catat kan. Cuma ini kan penelitian berarti kan. Gitu. Iya. Iya, ini keturunan kakeknya. Diambil alih oleh kakek mereka, Maddah bin Amr al-Jurhumi. Jadi Ismail itu umurnya 137 tahun ya. Sekarang anaknya diganti anaknya kan. Ganti anaknya yang dua itu. Meninggal, malah itu diambil kakeknya malah. Ya. Kakeknya lebih tua lagi tuh umurnya. Iya. Oh iya. Kakeknya siapa nih belum tentu juga. Belum tentu juga. Tapi orang tua Ismail kakeknya itu. Kakeknya kan lebih tua dari apa? Nabi Ismail aja. Ismail ya kan. Jauh aja. Ismail aja 137. Nanti anaknya, turun anaknya dua-duanya. Setelah anaknya nggak ada, diambil kakeknya. Bisa juga ya. Dengan demikian kepemimpinan atas kota Mekah jatuh ke tangan suku Jurhum, dan hal itu terus berada di tangan mereka. Semua putra Nabi Ismail menempati kedudukan yang terhormat di hati mereka lantaran jasa ayahanda mereka dalam membangun Baitullah. Namun demikian mereka tidak mendapatkan kedudukan apapun dalam pemerintahan. Jadi suku Jurhum itu pendatang sebenarnya. Pendatang dari Yaman itu tadi. Ingin ke Irak sebenarnya dia itu. Tapi berhenti di Mekah. Di situ minta izin dia kan. Nah itu udah berapa ratusan tahun tuh sampai dengan pernah saya baca tuh riwayat 500 tahun dia berkuasa itu. Suku Jurhumnya ya. Nanti dia dikalahin dengan suku Huza'ah namanya. Huza'ah tuh kalah ini suku Jurhum ini, akhirnya suku Huza'ah yang megang Mekah itu nanti. Gitu. Itu sampai kalau nggak salah 500 tahun juga itu. Dia berkuasa itu. Akhirnya nanti dikuasain oleh Abu Thalib itu nanti akhirnya gitu kan. Karena dia merasa ini adalah punya kakekku dari Ismail gitu. Gitu. Meskipun masa demi masa dan hari demi hari sesudah berlalu keadaan anak cucu Nabi Ismail tetap saja redup, tidak menentu, hingga pada akhirnya kondisi suku Jurhum pun semakin melemah menjelang munculnya Nabuzadnezar. Di lain pihak, bintang politik Adnan mulai bersinar di seantero langit Mekah. Sejak masa itu, hal ini ditandai dengan momen serangan Nabuzadnezar terhadap bangsa Arab yang terjadi di Zat Irak ya. Sekarang menjadi salah satu mikot haji. Zat Irak itu apa? Zahrona itu kali ya? Ini mikot kan banyak Pak. Iya. Bukan hanya beralih. Iya. Ini Zar Irak. Sekarang menjadi salah satu mikot haji. Ya. Pada peristiwa ini yang memimpin bangsa Arab bukan lagi berasal dari suku Jurhum. Tuh, tetapi malah Adnan sendiri. Gitu. Adnan ini dari suku Huza'ah dia itu. Bani Adnan berpencar ke Yaman ketika terjadinya serangan kedua oleh
Nabukadnezar pada tahun 587 sebelum Masehi. Balik lagi ini ya kan. Karena mereka kan berpencar-pencar kan kemana-mana kan. Suku-suku itu awalnya kita ceritain itu. Sedangkan Barkia seorang karib Yarmayah, nabi dari Bani Israel, mengajak Ma'ad untuk pergi menuju Haran, sebuah wilayah di Sam. Akan tetapi setelah tekanan Nabukadnezar mulai mengendor, Ma'ad kembali lagi ke Mekah, dan setibanya di sana dia tidak menemui lagi penduduk dari suku Jurhum kecuali Jarsam bin Jalhamah. Lalu dia menikah dengan putranya yang bernama Mu'anah dan membuahkan keturunan seorang anak laki-laki bernama Nizar. Ini dirujuk ke kitab Fathul Bari ya. Kalau untuk hadisnya itu ya, yang lengkapnya. Dia hanya ngambil sebagian-sebagian aja yang dari hadis itu. Di Mekah keadaan suku Jurhum semakin memburuk setelah itu, dan mereka mengalami kesulitan hidup. Hal ini menyebabkan mereka menzalimi orang-orang yang datang ke kota Mekah dan merampas harta yang dimiliki oleh administrasi Ka'bah. Ini ada di dalam tafsir At-Tabari bab 2 halaman 284. Tindakan ini menimbulkan kemarahan orang-orang dari Bani Adnan sehingga membuat mereka mempertimbangkan kembali sikap terhadap mereka sebelumnya. Ketika Huza'ah, nah ini suku nih Huza'ah tadi ya. Ketika Huza'ah melintasi Mar'az Zahron dan menyaksikan Bani Adnan meninggalkan suku Jurhum, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Maka atas bantuan beberapa marga dari suku Bani Adnan yang lainnya, yaitu Bani Bakar bin Abdumanaf bin Kinanah, mereka lantas memerangi orang-orang Jurhum. Akibatnya mereka terusir dari kota Mekah untuk kemudian menguasai pemerintahan Mekah pada pertengahan abad kedua Masehi. Ya, tidak kembali lagi tuh Jurhum berkuasa lagi tuh ya. Tatkala orang-orang Jurhum akan mengungsi keluar Mekah, mereka menyumbat sumur Zam-Zam dan menghilangkan jejak posisinya serta mengubur beberapa benda di dalamnya. Jadi suku Jurhum ini begitu dia mau pergi kalah ya, itu sumur Zam-Zam diuruk itu. Jadi nggak tahu, udah tuh hilang, sumur Zam-Zam itu udah nggak ada. Waktu dikuasain oleh suku Huza'ah. Jadi suku Huza'ah itu dia nggak, akhirnya beli selama 500 tahun itu. Gitu. Nanti yang menemukan lagi nanti itu Abu Thalib, Abdul Muthalib, karena dia dapat mimpi dia. Bukan sumur, sumur. Mancarkan dari bawah itu. Sumur. Ya, akhirnya didoakan tuh dibikin sumur kan. Gitu. Bapak belum pernah lihat sumur. Saya udah tuh tahun 2000 belum ditutup, Pak. Saya kan tahun 2000 kesana itu. Belum ditutup itu. Kita lihat situ masih orang masih nggak bener sih ya, mau sholat di situ gitu kan. Iya, ada sumurnya pakai kerek gitu, Pak. Tahun 2000 masih bisa lihat kita. Yang punya nabi itu yang sumur, enggak yang jam-jam ini. Kalau mana yang mantul dari bawah itu langsung. Mungkin kalau yang nabi ada sumurnya itu. Enggak, kalau sumur jam ya itu kan mata air. Iya, mata air. Iya. Makanya itu dibikin sumur. Kalau zamannya Nabi Ismail kan di bendung-bendung kan. Nah, di bendung. Bendung-bendung lama-lama dibikin sumur nanti setelah itunya. Digali sama Abdul Muthalib, nanti ada mungkin sini ada ceritanya. Karena selama 500 tahun dikuasai oleh suku Huza'ah, itu dia enggak punya air suplai dari luar. Tadinya kan suku Jurhum kan begitu dia udah tahu bakalan kalah, tutup aja udah ini.
gitu. Diurgat. Suku Juza'ah nggak tahu kalau ada air di situ sebenarnya gitu. Ya. Tatkala, ya ini saya ulang ya, tatkala orang-orang Jurhum akan mengungsi keluar Mekah, mereka menyumbat sumur Zam-Zam dan menghilangkan jejak posisinya serta mengubur beberapa benda di dalamnya. Oh, jadi tutup dia keluar lagi. Ini namanya sejarah ya. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Haris bin. Jadi kita tahu sejarahnya sebenarnya sumur itu ya, ketika bakalnya kan dari Ismail, tapi hasilnya dikuasai oleh Jurhum. Akhirnya Jurhum kalah, dikuasai oleh Juza'ah. Juza'ah ini ya pendatang sebenarnya. Gitu. Jurhum juga pendatang. Tapi dia sudah menjadi bagian dari, karena Ismail kawin sama suku Jurhum. Anaknya ini apa? Apa istilahnya sih? Pentolan lah ya, ketuanya lah di sana itu. Anaknya kawin sama Ismail. Ibnu Ishaq berkata, Amir bin Al-Haris bin Maddah Al-Jurhum. Di sini disebutkan bahwa bukan Maddah Al-Jurhum tertua yang sebelumnya pernah disinggung pada kisah Ismail. Itu udah generasi sekian gitu ya. Keluar dengan membawa pintalan Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu mengubur keduanya di sumur Zam-Zam. Pintalan Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu mengubur keduanya di sumur Zam-Zam. Kemudian dia dan orang-orang Jurhum yang ikut bersamanya berangkat menuju Yaman. Mereka sangat sedih sekali karena harus meninggalkan kenangan di kota Mekah dan kekuasaan yang pernah mereka pegang di sana. Untuk mengenang hal itu, Amr merangkai sebuah syair. Syairnya, seakan antara hujan hingga sofa ditiada, pelipur lara lagi juga para pengadang di kota Mekah. Sungguh kamilah dulu penghuninya, namun kami dibinasakan oleh perubahan malam dan diantara berdebu. Zaman dulu tuh yang terkenal tuh syair, karena nggak ada tempat berita, jadi syair itu udah merupakan berita gitu. Sekarang kan sosmed ya langsung. Jadi kalau mereka mati aja perang nih nggak ketahuan tuh, ntar kalau udah sebulan baru tahu bahwa si anu udah mati, karena nggak nyampe berita itu gitu Pak. Gitu. Periode Ismail alaihissalam diprediksi langsung sekitar 20 abad sebelum Masehi. Periode ini susah juga yang ingatnya ya. Nanti kembali lagi ke Masehi. Ya. Periode Ismail alaihissalam diprediksi berlangsung sekitar 20 abad sebelum Masehi. Dengan demikian masa keberadaan Jurhum di Mekah berkisar sekitar 21 abad. 21 abad berapa tahun? 2000 tahun ya. Iya, saya pernah baca cuman ya 2000 tahun ya. Suku berkuasa itu. Karena Ismail itu sebenarnya dari suku Jurhum dia, turunannya juga. Karena dia kawin dengan perempuan suku Jurhum itu yang dari Sam datang ke Mekah. Ya. Berkisar sekitar 21 abad. 21 abad berapa sih? 2100 tahun ya? Masya Allah. Sedangkan masa kekuasaan mereka atas kota Mekah berkisar 20 abad. Khuza'ah menangani sendiri urusan administrasi Mekah tanpa memberi peran Bani Bakar kecuali terhadap kabilah-kabilah Mudhar yang diberikan kepada mereka 3 ketentuan. Yang pertama ketentuannya berangkat bersama orang-orang yang berhaji
dari Arafah ke Musdalifah. Jadi zaman sebelum Nabi udah ada tuh haji itu mereka gitu. Dan membolehkan mereka berangkat dari Mina pada hari Nafar, kepulangan dari melakukan haji tersebut. Urusan ini ditangani oleh Bani Al-Gaus bin Murrah, salah satu marga Bani Ilyas bin Mudar. Mereka ini dikenal dengan nama Supah. Makna dari pembolehan tersebut adalah bahwa orang-orang yang berhaji tersebut tidak boleh melempar dulu pada hari Nafar hingga salah seorang dari kaum Supah tersebut melakukannya. Kemudian bila semua telah selesai melaksanakan prosesi ritual tersebut dan mereka ingin melakukan nafar atau bertolak dari Mina, kaum Supah mengambil posisi di samping kedua sisi jamroh Aqobah ya, lempar Aqobah ya. Dan ketika itu tidak seorang pun dibolehkan lewat kecuali setelah mereka. Selanjutnya mereka membiarkan orang-orang lewat tatkala kaum Supah sudah berkurang keturunannya atau punah. Tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid Munah bin dari suku Tamim. Itu yang naik haji dari suku apa itu? Hah? Yang naik haji itu dari suku apa itu? Ada malah dari suku? Dari suku Jurhum udah. Kan saya itu kan suku kalah kan, dikuasai oleh suku Huza'ah. Cuman hajinya mereka beda dengan hajinya Islam gitu, Pak. Gitu. Nanti ada di sini nih. Itu ketentuan yang pertama ya. Karena dikuasai oleh suku Huza'ah tadi. Jadi semuanya mereka yang pegang, yang menentukan gitu. Aturan baru lah istilahnya gitu ya. Kedua, melakukan ifadah atau bertolak dari Jumat pada pagi nahar, pada pagi hari nahar. Itu hari nahar itu hari penyembelihan hewan ya, penyembelihan hewan. Tanggal 10 biasanya ya. Pas hari raya Idul Adha kan tanggal 10 itu ya. Menuju Mina, urusan ini diserahkan kepada Bani Udwa ya. Ulangin ya. Ketentuan kedua melakukan ifadah atau bertolak dari Jumat pada pagi hari nahar atau hari penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Zulhijjah. Menuju Mina, urusan ini diserahkan pada Bani Udwan. Jadi masing-masing punya tugas nih. Tuh. Kalau yang tadi urusan haji yang itu tadi yang melempar Aqobah itu Bani Sa'ad bin Zaid. Kalau ini yang ngurusin penyembelihan ya, itu Bani Kinanah. Bukan Bani Udwah ya, Bani Udwan. Yang ketiga, ketentuannya merekayasa bulan-bulan haram agar tidak terkena larangan berperang di dalamnya. Urusan ini ditangani oleh Bani Tamim bin Adi dari suku Bani Kinanah. Periode kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah berlangsung selama 300 tahun. 300 tahun. Ada yang mengatakan 500 tahun. 300 tahun dia berkuasanya itu. Tapi nanti dikuasai lagi oleh suku Jurhum. Ini bisa dilihat di kitab Muljam al-Bildan karya Yaqut al-Hamawi. Pada periode kekuasaan mereka ini, kaum Adnan menyebar di kawasan Najd, pinggiran Irak dan Bahrain, sedangkan marga dari Quraisy masih bertahan di pinggiran kota Mekah
dan hidup sebagai halul atau suku yang suka turun gunung dari Sirm yang turun gunung guna mencari air bersama unta mereka. Mereka menempati rumah-rumah yang berpencar-pencar di tengah kaum mereka. Bani Kinanah meskipun demikian mereka tidak memiliki kewenangan apapun baik dalam pengurusan kota Mekah ataupun Ka'bah, sehingga kemunculan Qusay bin Kilab ini Qusay bin Kilab ini juga keturunan dari Ibnu Hisham ya. Mengenai identitas Qusay ini diceritakan bahwa ayahnya meninggal dunia saat dia masih dalam momongan ibunya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Azarah, yaitu Rabi'ah bin Haram. Lalu ibunya dibawa ke negeri asalnya di pinggiran kota Syam. Ketika Qusay beranjak dewasa, dia kembali ke kota Mekah yang kala itu diperintah oleh Hulail bin Habasyah dari suku Khuza'ah. Lalu dia mengajukan pinangan kepada Hulail untuk menikahi putrinya. Ya, tadi itu Khuza'ah ya, suku Khuza'ah ya. Putrinya Hubbe namanya. Maka Gayung pun bersambut dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tersebut. Ketika Hulail meninggal dunia, terjadi perang antara Khuza'ah dan Quraisy yang berakhir dengan berkuasanya Qusay atau atas urusan kota Mekah dan Ka'bah. Qusay bin Kilab ya, itu keturunan Quraisy dia. Dia sebenarnya strateginya itu dia mengawini suku Khuza'ah itu supaya dia bisa jadi raja gitu. Karena kan rajanya kan dikuasai oleh Khuza'ah. Sebelumnya Jurhum kan, Jurhum udah tersingkir gitu. Suku Jurhum. Ada 3 versi riwayat berkaitan dengan sebab terjadinya perang tersebut. Yang pertama bahwa ketika Qusay bin Kilab tadi ya telah beranak pinak, harta melimpah, pangkatnya semakin tinggi, dan bersamaan dengan itu Hulail telah tiada. Mertuanya nih, Hulail itu mertuanya si Qusay bin Kilab tadi, karena dia mengawinin anaknya gitu kan. Hulail telah tiada. Dia menganggap dirinya yang paling berhak atas urusan Ka'bah dan kota Mekah daripada Khuza'ah dan Bani Bakr, sebab suku Quraisy adalah pemimpin dan pewaris tunggal keluarga besar Nabi Ismail. Lantas dia membicarakan hal itu dengan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah dalam upaya mengusir Khuza'ah dan Bani Bakr dari kota Mekah. Sementara mereka pun menyambutnya. Jarah ya. Akhirnya dikuasai oleh Quraisy nanti itu. Nah itu setelah meninggal tadi ya, itu ada riwayat 3 riwayat. Yang pertama itu tadi, yang kedua bahwa Hulail seperti yang diklaim oleh Khuza'ah berwasiat kepada Qusay bin Kilab tadi agar mengurusi Ka'bah dan Mekah. Ya. Yang ketiga bahwa Hulail menyerahkan urusan Ka'bah kepada putrinya Hubbe dan mengangkat Abu Gubzan Al-Khuzai sebagai wakilnya. Kemudian dialah yang mengurusi Ka'bah tersebut mewakili Hubbe. Tatkala Hulail meninggal, Qusay berhasil menipunya dan memberi kewenangan atas Ka'bah tersebut dengan segeriba arak. Atau sejumlah onta yang berkisar antara 3
hingga 30 ekor. Khuza'ah tidak puas dengan transaksi jual beli tersebut dan berupaya menghalang-halangi Qusay atas penguasaannya terhadap urusan Ka'bah tersebut. Menyikapi hal itu, Qusay mengumpulkan sejumlah orang dari Quraisy dan Bani Kinanah untuk tujuan mengusir Khuza'ah dari kota Mekah. Maka mereka menyambut hal tersebut. Ini sebenarnya mereka ingin menguasai Ka'bah ya. Nah, itu. Kemudian itu dijual gitu. Apapun sebabnya, setelah Hulay meninggal dunia dan kaum Sufa menjalani aktivitas mereka sebagaimana biasa yang mereka lakukan, maka Qusay bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah mendatangi mereka di dekat Aqabah seraya berseru, "Kami lebih berhak atas hal ini daripada kalian." Karena pelecehan ini mereka lantas memeranginya. Namun Quraisy berhasil mengalahkan mereka dan merampas semua yang mereka miliki. Sedangkan Khuza'ah dan Bani Bakar bersekutu untuk memerangi Qusay. Namun Qusay mengambil inisiatif menyerang dan mendahului mereka dalam peperangan. Maka bertemulah kedua kekuatan tersebut dan terjadilah peperangan yang amat dahsyat. Namun kedua musuhnya tersebut justru menjadi mangsa yang empuk baginya. Kemudian mereka terpaksa mengajak berdamai dan memilih Ya'mur bin Auf, salah seorang dari Bani Bakar sebagai hakim. Ya'mur memutus bahwa Qusaylah yang berhak atas Ka'bah dan urusan kota Mekah daripada Khuza'ah. Begitu juga diputuskan bahwa setiap tetes darah yang ditumpahkan oleh Qusay diabaikan tanpa ganti rugi. Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari tangan Khuza'ah dan Bani Bakar harus dibayar dengan tebusan. Serta diputuskan juga bahwa Qusay tidak boleh mengganggu gugat lagi dalam pengelolaan terhadap Ka'bah. Maka dari sejak itu Ya'mur dijuluki sebagai Asyaddah, sang pemecah masalah. Ini Ya'mur ini orang-orang terpandang lah istilahnya ya. Terpandang. Orang tua yang terpandang lah istilahnya. Kekuasaan Qusay atas penanganan kota Mekah dan Ka'bah berlangsung pada pertengahan abad 5 Masehi, yaitu tahun 440 Masehi. Dengan demikian jadilah Qusay sekaligus suku Quraisy memiliki wewenang penuh dan memberi keputusan di kota Mekah, dan Qusay menjadi pemuka agama bagi Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab dari seluruh pelosok Jazirah Arab. Akhirnya Qusay yang berkuasa dari sama orang Quraisy ya gitu. Dan orang Quraisy. Di antara hal yang dilakukan oleh Qusay adalah mengumpulkan kaumnya dan memindahkan mereka dari rumah-rumah mereka ke Mekah dan memberikan mereka lahan yang dibagi menjadi empat bidang. Lantas menempatkan setiap suku dari Quraisy ke lahan yang telah ditentukan bagi mereka serta menetapkan kembali jabatan sebelumnya kepada mereka yang pernah memegangnya, yaitu suku Nasa'ah, Ali Sofwan, Udwan dan Murrah bin Auf, sebab dia melihat sudah menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merubahnya. Di antara peninggalan Qusay adalah Darun Nadwah yang didirikannya di samping utara Masjid Ka'bah. Sekarang udah nggak ada itu ya. Darun itu tempat benteng lah itu, benteng peperangan itu. Namanya Darun itu sangat di zaman Nabi udah masih ada sih, tapi udah dirubah itu. Masyaallah. Samping utara Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, dan menjadikan pintunya mengarah ke masjid. Darun Nadwa merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy yang di dalamnya dibahas rincian tugas-tugas mereka. Ia merupakan tempat yang meninggikan martabat Quraisy karena dapat menjamin kata sepakat di antara mereka dan menyelesaikan sengketa secara baik. Di antara ciri-ciri yang menunjukkan kepemimpinan dan kemuliaan Qusay adalah banyak.
Ini sejarah ya. Jadi kita ngikut baca namanya aja kadang-kadang bingung sendiri ya. Karena namanya iya kan. Tapi nanti kalau udah kita telusuri malah makin jelas gitu. Ini aja sudah makin jelas yang berkuasa nanti di Mekah itu adalah Quraisy nantinya gitu. Sebelumnya kan suku Jurhum dari Nabi Ismail kan dikuasai oleh Khuza'ah, dikuasai lagi oleh suku Jurhum lagi nguasain. Tapi sudah Jurhum kan banyak cabang-cabang itu. Di antaranya Quraisy itu tadi. Dil Abdul Manaf ya yang pernah kita bahas kan. Tuh. Itu. Tapi ini iya. Ya memang begini sejarah gimana ya? Iya. Dan ini memang makanya ini kalau dulu kan nggak ada catatannya Pak. Sejarah itu kan nggak ada catatannya. Beda kata sejarah Indonesia ya. Nggak ada catatannya. Ini orang penelitian jadi balik lagi dia sebelum Masehi ya kan. Jadi usaha ada sejarah kerajaan Kendedes Nah iya itu kan. Gula Metung itu ya. Itu aja ya. Kita lanjutkan nanti lagi ya. Karena ini panjang, kita harus sabar ya. Yang penting kita ikutin aja nih. Ya sampai di mana sih ini gitu. Karena ini juga tebel banget nih. Sampai nanti kita kalau sudah sampai kelahiran Nabi itu baru enak. Gitu, baru kita karena kita udah paham kan, udah jelas ya. Jadi bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita di akhirat kelak. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya karena kebodohan saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.